Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang berbahagia, puji dan syukur sama kita ucap kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Mutaqin yang telah berkenan hadir. Marilah kita awali pengajian subuh kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi yang berbahagia ini. Allah berikan kita nikmat kesehatan, bisa datang ke masjid beribadah kepada Allah. Allah berikan kita nikmat waktu luang, bisa beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat harta, bisa mencukupi semua kebutuhan kita, dan nikmat hidup. Banyak orang yang mereka telah lebih dulu di antara kita meninggalkan dunia ini. Mereka berharap agar bisa bangun di subuh hari, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kesempatan itu sudah sirna. Mereka melalaikannya ketika mereka hidup di dunia ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, selalu kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, agar Allah hilangkan kemalasan. Di antara doa yang dianjurkan Nabi kepada kita Bapak Ibu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wa ghalabatad dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal ajzi, dari kelemahan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan, wal kasal, dari kemalasan, wal ajzi wal kasal wal jubn, dari penakut, wa ghalabatad dain wa qahrir rijal, dari terlilit hutang dan dikejar-kejar sama orang-orang. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, beri aku hidayah. Jadi Nabi saja minta hidayah, apalagi kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di waktu pagi seperti ini banyak keberkahan. Dalam satu hadis Nabi meminta kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi mereka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, kita tadi salat subuh, kemudian kita berzikir, kemudian kita pengajian. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Dan nanti pun biasanya ditambah pula pakai nasi goreng. Nah, ini lebih mantap lagi. Nah, ini jadi luar biasa ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya kalau Jumat ketiga ini fokus kajian saya tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Kemarin kita sudah bahas 3 hal di antara ciri-ciri tanda hati yang sakit. Ciri-ciri hati yang sakit sudah kita kaji 3 kemarin.
Kalau tidak salah saya, yang pertama, ketika Allah berikan nikmat kepadanya, nikmat itu tidak bisa bikin dia dekat dengan Allah. Bapak, ibu, dulu mungkin sempat sakit parah. Pernah, Bu? Pernah ibu-ibu sakit parah, masuk rumah sakit 6 bulan? Tidak pernah lah ya. Kalau dalam 6 bulan dah mati biasanya. Orang 2 hari aja dah mati, apalagi 6 bulan. Agak-agak 2 minggu lah, dipasang infus, suntik sana, suntik sini. Nanti pasang apa namanya itu? Entahlah apa nama. Pokoknya yang oksigen. Itu hampir mati. Akhirnya, ya Allah ya Rabbi, nanti kalau sembuh saya kemuncit lagi. Kan begitu jadinya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat dia. Ketika dia sehat itu tadi, dia berjanji, nikmat yang selama ini Allah berikan saya sia-siakan. Mulai sekarang saya maksimalkan. Karena setiap kita ini ada akhirnya. Bapak ibu ini semua ada akhirnya. Kapan akhirnya? Belum tahu lagi. Tunggu aja, mesti nanti ada akhir. Ada ujungnya tuh nanti. Lihat aja lah nanti. Ada ujungnya itu. Orang-orang yang berkuasa sok-sokan, orang-orang yang zalim dia sembarangan, itu pada akhirnya dia ada juga akhirnya. Cuman kita ni lupa, kita ni ada masa akhirnya. Kita ni seolah-olah hidupnya abadi, padahal bukan. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan, di saat Allah berikan kenikmatan, di situ kita gunakan untuk beribadah sebanyak mungkin, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang hatinya sakit, dikasih sama Allah nikmat banyak, dia tidak makin dekat sama Allah. Ini ciri hati sakit. Yang kedua, kemarin, tidak merasa sakit lagi karena luka-luka maksiat yang dilakukan. Bapak ibu, kita ni ada maksiat-maksiatnya. Siapa yang enggak bermaksiat? Bahkan dianjurkan kita ketika malam sebelum tidur evaluasi. Tadi pagi, siang, sore sampai malam ini saya ni banyak maksiatnya atau taatnya? Lebih banyak pahalanya atau dosanya? Maka ketika itu sebelum tidur dianjurkan dia taubat, bertaubat kepada Allah. Lalu kalau ternyata dia bertaubat, kemudian dia tidur, di saat tidur tadi dia mati, maka insya Allah dia husnul khatimah. Kenapa? Karena dia menghadap Allah dalam keadaan bersih, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, ciri-ciri orang hati yang sakit, ketika dia bermaksiat, maksiat tadi itu enggak berefek lagi sama dia. Karena maksiat itu dia racun. Ketika dia badan dia sehat, dia kena racun sedikit langsung ada reaksi, pusing ini, alarmnya langsung muncul. Begitu pula jiwa. Kalau kita bermaksiat, dilakukan entah itu maksiat kecil, apalagi maksiat besar, maka langsung respon jiwa dia, ini enggak benar, ini enggak boleh saya lakukan. Dosa, nanti berefek kepada jiwa, kemalasan dalam ibadah. Ini nih di antara ciri orang hati yang sakit. Di saat maksiat dilakukan, tapi efek maksiat tidak ngefek lagi kepada dirinya. Biasa saja, berbohong biasa saja, menggibah biasa saja, mengingkari janji biasa saja. Itu kemaksiatan. Siapa orang yang suka mengingkari janji, Pak? Siapa, Bu? Orang yang suka berbohong siapa? Hah? Munafik. Oh, itu dah apanya itu dah. Itu langsung kesimpulannya. Ciri-cirinya biasanya siapa orang yang suka berbohong ini? Dalam hadis Nabi salah satunya ya itu tadi orang munafik. Tapi orang munafik itu kan udah label ke dia. Biasanya potensi orang berbohong kapan? Kata Nabi, innar rajula idza gharima idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kata Nabi, orang kalau dia sudah berutang, kalau berbicara dia suka bohong. Kalau dia berjanji dia suka mengingkari. Biasa saja bagi dia. Tidak bisa begini jamaah. Makanya kata Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, orang beriman ketika dia bermaksiat, maka seolah-olah gunung Singgalang itu mau hancur menimpa dia. Tidak ada dia bilang gunung Singgalang, pokoknya gunung aja. Kata Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, orang beriman ketika dia bermaksiat, maka seolah-olah gunung itu akan menimpa dirinya. Takut luar biasa. Adapun orang-orang fajir, para pendosa, Bapak Ibu sekalian, ketika dia bermaksiat, ibarat lalat nempel di hidung, cuma diginikannya saja, kayak nggak ada masalah bagi dia. Nah, ini nggak mau kita begitu, Bapak Ibu ya. 2, 3. Kemarin baru kita kaji. Pemilik hati tadi, di antara ciri hati sakit, tak merasa sakit
dengan kebodohannya terhadap agama. Jadi ketika dia bodoh, tidak tahu tentang agama, itu bagi dia sepele saja. Bapak Ibu, tidak ada musibah yang lebih besar bagi kita ini kecuali musibah tidak tahunya maunya Allah apa sama kita. Allah maunya ini, Allah melarang ini, kan halal haram berarti kan. Allah itu kan ngasih cuman perintah. Perintah mengerjakan, perintah meninggalkan, ya. Perintah mengerjakan paling kuat namanya wajib, yang dilarang namanya paling kuat. Perintah paling kuat namanya wajib, kalau agak kurang-kurang dikit namanya sunnah. Perintah untuk meninggalkan paling kuat namanya haram, agak kurang-kurang dikit namanya makruh, di tengah-tengah mubah pilihan, tidak ke sini, tidak ke situ, terserah, dikasih. Mau makan lontong terserah, mau makan sate pagi ini terserah. Apa rencana pagi ini? Karena dia mubah. Oh, paling sunnah dalam hadis Bukhari makan lontong. Lontong lah tiap hari. Tidak ada dia kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sebelum mati, orang belum mati dia sudah mati ketika dia tidak paham tentang agamanya. Jadi Allah tuh maunya apa? Kalau tidak tahu kita hidup di dunia ini rugi. Dan orang yang paling mulia di muka bumi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, kenapa? Karena Nabi Muhammad orang di dunia nomor 1 paling paham maunya Allah apa. Bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu belum maunya Allah apa? Udah. Contohnya apa? Subuh-subuh nih apa maunya Allah? Ke masjid. Berarti kan udah mulai tahu kita tuh. Subuh begini, nanti azan jam 5 kurang 5. Nah, terus sholat fajar, sunnah tapi itu ya. Habis itu sholat subuh wajib. Ini yang Allah mau berarti. Tahu kita, hebat, prestasi. Orang anak kita bisa sholat subuh berjamaah ke masjid, laki-laki khususnya. Ini prestasi mengalahkan prestasi juara 1 lomba motor GP sedunia, Valentino Rossi. Tapi bagi orang ini nggak prestasi, berarti kan aneh. Jadi di pesantren dulu saya Bapak Ibu kalau ditanya, Ustaz apa prestasi anak saya? Prestasi anak ibu dia sudah bisa sholat subuh berjamaah ke masjid. Kalau dulu kan tidak bisa. Ini prestasi ini mengalahkan lomba prestasi orang juara 1 lomba motor GP di dunia. Tapi kita kan tidak mengalahkan Ronaldo deh. Yang pemain bola hebat hari ini di Al Nassr, tahap apa-apanya ya. Mengalahkan itu semua. Tapi kita begitu bangga. Sementara ini enggak bangga. Ini berarti salah pikir nih orang. Berarti salah cara berpikirnya. Prestasi yang luar biasa, prestasi ketika tahu maunya Allah apa. Jadi jamaah yang dimuliakan harus belajar. Dan di hari kiamat ada orang nanti dia masuk neraka. Kenapa? Karena di dunia tidak mau belajar agama. Makanya Allah katakan dalam Quran, wa qalu, orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan di neraka besok di hari kiamat, sekiranya kami di dunia dulu nasma' mendengarkan, au na'qil memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang enggak mengaji, orang-orang yang enggak mau belajar, besok di hari kiamat masuk neraka. Nama nerakanya apa? Neraka sa'ir. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau begitu. Kita ingin belajar. Di masjid kita ini ada pengajian sepekan berapa Bu? 4 kali. Yang mencatat, yang enggak mencatat berarti merekam. Ya kan? Hebat. Berarti 4 kali dalam sepekan. 4 dikali 4 berarti 16. Berarti Bapak Ibu nih dah 16 mata kuliah diikuti selama sebulan, kali setahun, kali 5 tahun, kali 10 tahun. Ini insyaallah dah cukup ini. Insyaallah dah cukup. Mudah-mudahan ini menjadi alasan besok di hari kiamat. Ya Allah, kami sudah belajar. Cuman itu tadi pula Bapak Ibu, belajar kita ini kan kadang-kadang itulah udah menjelang pensiun. Itu harusnya belajar dulu. Cuman dulu ada juga belajar, habis itu hilang dari peredaran, merantau sana, merantau sini, merantau sana, merantau sini. Udah dapat rumah, udah dapat mobil, penyakit udah dapat juga, pulang. Mau mati lagi Ustaz. Itulah persiapan, gitu kan. Tapi alhamdulillah
Tapi lebih baik lagi bagaimana anak-anak kita ini dari awal kita persiapkan mereka belajar agama. Makanya kemarin kita jelaskan ya Pak ya, kalau ilmu selain dari ilmu agama hukumnya fardu kifayah, tapi kalau belajar ilmu agama hukumnya fardu ain. Habis umur kita belajar agama ini nggak cukup pemahaminya. Habis umur Bapak Ibu 70 tahun mati, nggak cukup belajar agama ini karena saking detailnya agama Islam. Dan di dunia ini tidak ada agama yang bisa bikin pengajian sehari 4 kali kecuali Islam. Karena Islam ini materinya tidak habis-habis. Apa yang saya bilang kemarin? Yang habis jamaah, materi tidak pernah habis. Tapi coba agama lain, sekali sepekan aja pengajian, itu udah bingung tuh cari materi apa. Makanya nyanyi-nyanyi dia habis tuh kan. Setengah dia berceramah, setengah lagi lagu-lagu, kan begitu. Kalau Islam enggak. Berapapun diajak ngaji, enggak pernah habis materinya Bapak Ibu. Begitu detailnya Allah menjelaskan agama ini kepada hambanya. Maka kalau orang menjadikan Islam gaya hidupnya, kesehariannya, maka dia akan bahagia karena mengikuti alur. Allah ciptakan bumi, dikasih buku panduan. Diciptakan sama orang Honda, dikasih buku panduan. Diciptakan sama orang HP, dikasih buku panduan. Biar tidak rusak. Bumi ini biar tidak rusak. Diciptakan manusia, dikasih panduan. Apa? Islam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, habis pun umur kita belajar agama ini Bapak Ibu, ini nggak cukup untuk mempelajari. Tapi kalau ilmu fardu kifayah, ilmu apa mau kita sebut? Itu dikursuskan bisa, setahun 2 tahun bisa. Mau ilmu bengkel setahun bisa. Mau ilmu bahasa 6 bulan bisa. Mau ilmu manajemen setahun 2 tahun bisa. Tapi kalau ilmu agama tidak bisa. Lalu nanti belum hanya sebatas pengetahuan, belum nanti mengamalkan, menanamkan ilmu itu lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Makanya jamaah ya, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada ilmu cuma 2, kata beliau kemarin kan. Al-ilmu ilman, ilmu cuma 2. Yang pertama ilmu halal haram, yang kedua ilmu kedokteran, cuma 2 ilmu. Ilmu cuma 2. Ma'alimtu ilman ba'dal halali wal harami anbal minat tib. Tidak ada ilmu yang nomor 1 halal haram, setelah nomor 1 halal haram, yang nomor 2 ilmu kedokteran. Maka dokter nomor 2. Nomor 1 jadi ulama, paling bergengsi, cita-cita paling tinggi anak jadi ulama. Kalau tidak mampu anak jadi ulama, baru nomor 2 jadi dokter. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau anaknya jadi ulama? Hah? Sekarang udah besar anaknya, Anda nggak bisa lagi. Payah, bisa juga, cuma payah. Ya kan? Cuman kalau kita dari dulu kan nomor 1 kalau bisa jadi dokter, ya kan? Habis itu kalau tidak mampu jadi dokter nanti baru jadi yang di bawahnya sedikit, tidak bisa lagi di bawahnya lagi, tidak bisa lagi di bawahnya lagi, tidak bisa, terakhir baru masuk pesantren. Salah taruh, salah cara berpikir ini berarti. Jadi nomor 1 itu Bapak Ibu jadi ulama. Kenapa? Karena dia paling paham maunya Allah apa, yaitu wahyu. Dan di dunia ini orang yang paling paham maunya Allah apa, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ulama juga jadi dokter. Ibnu Rushd, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka ulama, tapi mereka juga bisa jadi dokter. Mereka tahu ilmu kesehatan. Dan sekarang ini pun banyak juga ustadz-ustadz kita yang mereka juga belajar tentang kesehatan. Meskipun kesehatan ini Bapak Ibu mazhabnya kan ada yang mazhab Cina, ada yang mazhab Barat, ada yang mazhab Timur Tengah, ya kan? Kalau mazhab Cina nanti kalau tidak salah saya disebut dengan apa tuh, obat-obat kayak sinse Cina-Cina itu kan. Nanti yang mazhab Barat yang kayak biasa di dokter inilah, suntik obat paracetamol mazhab Barat. Nanti yang mazhab Timur Tengah ini, itulah ada herbal segala macam. Itu semua kalau baik tidak masalah. Yang penting kita pelajari. Jamaah yang dimuliakan, orang kalau tidak mau dia paham dengan agama, berarti ini orang hatinya sakit. Ini ciri yang ketiga kemarin. Nah sekarang kita masuk yang keempat. Di antara ciri hati yang sakit jamaah sekalian, yang keempat adalah pemilik hati tadi, dia beralih dari makanan yang bergizi kepada racun yang mematikan.
Makanan yang bergizi ini apa Bapak Ibu? Yaitu Al-Quran. Hati kita nih makannya ada nih. Kalau jasad kita makannya, minumnya teh, lontong, nasi goreng, itu jasad. Jiwa kita, hati kita itu juga butuh makan. Makannya pakai apa? Pakai ibadah. Kalau di sini jelaskan pakai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu makanan bagi jiwa kita. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Maka dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar syifa. Syifa itu obat. Ada dawa, ada syifa. Kalau dawa nih obat untuk zahir aja, untuk penyakit jasad saja. Tapi kalau Quran dia syifa Bapak Ibu. Syifa ini artinya dia obat untuk jasad bisa, dia obat untuk jiwa juga bisa. Makanya orang yang lagi galau itu kalau dia baca Quran itu galaunya hilang itu. Cuman dia tidak mau baca Quran, makin galau, makin didengarnya racun. Apa racun? Nyanyian. Itu racun itu. Meskipun nyanyian ini nanti para ulama membolehkan. Kalau nyanyiannya berbau cinta-cintaan, misalnya seperti lagu Cinta Satu Malam, itu lain itu. Ngapain dia? Ini racun. Kalau lagu-lagu standar lah, tidak ada unsur cinta syahwat, itu mubah-mubah saja. Ini yang dimaksud yang haram-haram ini. Makanya disebutkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud juga ya. Beliau menyebutkan dalam salah satu perkataannya, al-ghina yambutun nifaq fil qalbi kama yambutul ma'uz zar'a. Nyanyi-nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana kama yambutul ma'uz zar'a, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Nyanyi-nyanyian ini. Apalagi nanti sampai ke level dia musik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran itu makan bergizi bagi jiwa kita. Makanya Bapak Ibu kalau mau tahu orang ini hidupnya senang atau tidak, lihat baca Al-Qur'annya. Makanya disebutkan juga, kalau kita mau tahu kita jauh atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud juga, kalau orang dia mau tahu, man ahabba ayya'lam annahu yuhibbullah wa rasulah falyanzur fa in kana yuhibbul qur'ana fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Siapa yang ingin tahu dia ini lagi mencintai Allah atau tidak, siapa yang ingin tahu dia dekat apa enggak dengan Allah, maka lihatlah baca Al-Qur'annya. Kalau baca Qur'annya banyak, berarti ini orang dekat dengan Allah. Kalau baca Qur'annya sedikit, berarti ini orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kita lebih banyak mana? Mendengarkan Al-Quran, menyebutkan, melafazkan Al-Quran, atau mendengarkan atau melafazkan nyanyi-nyanyian? Mana lebih banyak Pak? Bu? Apa? Sepertiga. Apa masih ada yang karaoke? Kalau udah umur 50 nih malu kita karaoke. Kalau umur kayak saya ini masih agak mending juga lah. Saya pun tidak pernah karaoke. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, banyak baca Quran. Kalau Bapak Ibu ingin urusannya diselesaikan, banyak baca Quran. Karena orang dia ketika baca Quran banyak, dia lagi dekat sama Allah. Karena sebaik-baik zikir, sebaik-baik perkataan ada kalamullah, Al-Quran. Makanya dalam hadis itu kan, ini hadis ini udah jarang dibaca sekarang. Takut dibaca. Apa hadisnya? Ciri-ciri Wahabi gitu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pernah Bapak Ibu dengar hadis itu? Lain. Barusan. Dulu ini sering dibaca, cuman sekarang dah ada tanda merah. Wah ini hati-hati ustadznya. Sebaik-baik perkataan Allah, bahkan Imam An-Nawawi Bapak Ibu mengatakan, zikir yang paling afdal baca Al-Quran, bahkan mengalahkan zikir-zikir yang lain. Alhamdulillah, subhanallah, itu mengalahkan itu. Bahkan lebih besar adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini bacaan yang paling afdal Al-Quran kapan? Di waktu sholat. Kalau kita baca Quran di luar waktu sholat,
Misalnya lagi duduk gitu di masjid baca Quran, di rumah baca Quran. Dengan kita sholat baca Quran, yang paling afdal baca Quran di waktu sholat. Makanya Bapak Ibu, dan yang paling mantap lagi tentu di sholat 5 waktu kan. Tapi kalau kita nggak berbicara sholat 5 waktu, sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu, sholat apa Bu? Sholat yang paling utama, afdalus sholah ba'da sholah al-maktubah apa? Salat malam, salatul lail, salat malam. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Nah, salat malam ini waktu yang paling mantap untuk dibacakan Al-Qur'an. Makanya ayat-ayat surat yang pertama turun, perintah yang pertama turun yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil. Apa arti ya ayyuhal muzammil, Bu? Orang yang berselimut. Cocok ayat di tempat kita ya enggak? Kalau di Padang agak susah karena orang kepanasan. Tapi kalau pakai AC di hotel berselimut juga gitu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Maksudnya kemana nih? Ke Nabi Muhammad aslinya. Tentu ke kita juga. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam. Bangunlah malam illa qalila, kecuali sedikit enggak. Jadi kalau malam itu misalnya berapa jam? 8 jam, berarti 6 jamnya sholat, 2 jamnya enggak. Bapak Ibu pernah enggak Pak sholat tahajud 6 jam? Sama kita berarti. Jujur-jujur aja kita ya kan. Cuman kita kan berharap. Qumil laila, bangunlah malam illa qalila. Malam tuh bangun kecuali sedikit aja enggak bangun, kan begitu. Jadi kalau malam 8 jam atau 9 jam, ya berarti 7 jamnya tahajud, 2 jamnya enggak. Nabi begitu. Kenapa? Untuk mencas iman itu malam. Nabi ini kan lawannya banyak. Di luar nanti dihantam ini, ganggu ini segala macam. Biar Nabi kokoh kuat, enggak mundur, dicas pakai tahajud. Kalau enggak pakai tahajud, baterai HP habis. Ya, pagi dipakai kan, malam dicas. Orang beriman tuh begitu, Pak. Paginya dipakai ini itu, malam dicas. Ibarat HP dipakai, habis itu tinggal 10 baterai lagi kan, dicas. Ini kita ini nggak pernah dicas. Apa nggak bocor baterainya? Mencas iman kapan? Malam hari, bukan siang hari. Mencas iman itu ya waktu tahajud itu. Orang yang paling berani itu orang yang suka tahajud. Orang yang paling kuat iman tuh orang yang paling kuat tahajud. Kalau nggak kuat tahajud, jebol. Ustadz penakut nih biasanya tahajudnya kurang nih. Saya ini kurang juga nih, maka penakut segitu. Begitu Bu. Mencas iman malam. Makanya Allah bilang qumil laila illa qalila nisfahu, setengahnya, awingkus minhu qalila auzid alaihi, atau tambah sedikit, atau setengah malam. Berarti kalau malam 8 jam, 4 jam berarti kurang sedikit, berarti 3 jam, naikkan dikit. 5 jam, naik lagi dia. Pertama tadi gimana ceritanya nih? Sholat tahajud kurang sedikit. Kalau 8 jam satu malam, berarti 6 jam tahajud, 2 jamnya enggak. Atau setengahnya. Kalau 8 jam berarti 4 jam tahajud. Kalau 8 jam malam berarti 4 jam tahajud. Kurang dikit bisa 3, naikkan dikit bisa 5, kan begitu tuh. Kita tahajudnya berapa jam, Bu? Kita Ustaz 2 rakaat, ina atau ina dah. Habis itu 1 witir kan. Alhamdulillah jadi juga ya kan, daripada enggak sholat tahajud. Nah, ini peringatan bagi kita. Kapan lagi Bapak Ibu bisa tahajud? Enak. Orang yang terhalang tahajud itu karena dosa. Makanya ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Sufyan Ats-Tsauri, dia terhalang sholat tahajud sampai 4 bulan karena satu dosa kecil yang dilakukan. Bukan dosa besar, dosa kecil. Makanya saya kalau sama istri di rumah, malam ini kita nggak bisa tahajud karena dosa, gitu aja langsung. Malam tadi misalnya nggak tahajud, berarti kemarin kami berdosa, gitu aja. Nanti malam lagi nggak bisa tahajud, berarti ada dosa. Karena orang-orang pendosa dia nggak bisa tahajud, karena tahajud itu berat. Cukup kita saja, gitu Bapak. Warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Quran dengan tartil. Maka baca Quran yang paling mantap itu di tahajud. Makanya Allah sebutkan inna nasyiatal laili hiya asyaddu
wa aqwamu qila. Karena bacaan dalam salat malam itu, baca Quran di waktu malam hari itu pengaruh ke jiwa sangat kuat Bapak Ibu. Karena orang kan tidur semua, tenang, kita khusyuk, itu pengaruh ke jiwa sangat kuat. Jadi Quran itu menghujam ke jiwa orang itu sangat kuat pada malam hari. Makanya saya baca, kenapa ya kalau sholat siang itu sir semua, sholat zuhur sir, sholat asar sir. Tapi kalau udah sholat malam, maghrib kan dah malam tuh, isya, subuh juga masih malam, itu kok dibesarkan bacaannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata para ulama hikmahnya, malam tuh orang sudah tenang, makanya dibesarkan baca Quran biar orang masuk ke hatinya. Kemudian biar Quran tidak diremehkan. Beda kalau siang hari, zuhur sama asar, kalau dibacakan baca Qurannya besar, orang kan sibuk sana sibuk sini, akhirnya diremehkan Quran. Kemudian kurang berasar ke jiwa. Kenapa? Karena dia memang orang sibuk. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebaik-baik baca Quran dalam sholat. Dan selain dari sholat 5 waktu, yang paling afdol dalam sholat malam tahajud kita. Dan malam hari itu waktu di mana pengaruh Quran ke jiwa sangat kuat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita baca Quran ini berapa mampu aja lah, tapi kita upayakan Bapak Ibu untuk sebanyak mungkin. Makanya Nabi mengatakan keutamaan baca Quran ini sangat banyak. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Satu huruf, bukan aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim, berapa pahala kita Bu? 30. Quran ini berapa jumlah ayatnya nih? Berapa? Ikhtilaf. Ada 7 pendapat ulama. Cuman saya mengambil pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, jumlah ayat dalam Quran 6.236. 6.236. Itu yang diambil saya baca dalam kitab Al-Wajiz fil Fiqhil Islami, Dr. Wahbah Zuhaili, ulama kontemporer yang luar biasa ilmu beliau, tapi beliau sudah meninggal beberapa waktu tahun yang lalu. Satu hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim 30. Kata Nabi, al-mahir bil Quran wa huwa ma'a safarati kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran yatata'ta fihi wa syakun alaihi falahu ajran. Kata Nabi Bapak Ibu, orang yang pandai baca Quran sesuai dengan tajwid yang benar, tahsin, pelafasan yang tepat, maka dia, kata Nabi SAW, beserta dengan para malaikat yang mulia. Orang yang pandai baca Quran, dia dengan para malaikat yang mulia. Adapun orang yang terbata-bata baca Quran, ya tata' fihi wa syakun alaihi atau alaihi syakun, dia payah bacanya, tapi dibacanya juga sambil belajar, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Jadi orang yang pandai baca Quran, dia dengan para malaikat. Orang yang dia terbata-bata baca Quran, tapi dia semangat juga baca Quran sambil belajar, dapat 2 pahala. 1 pahala baca Qurannya, 2 pahala semangatnya baca Quran. Jadi kalau orang yang nggak pandai baca Quran Bapak Ibu, dia misalnya dia nggak pandai-pandai kali, tapi dia upayakannya, terbata-bata, lidahnya patah-patah, dapat 2 pahala. Berarti kalau dia baca alif lam mim, berarti 30 kali 2 berarti 60. Orang yang pandai baca Quran dengan malaikat. Orang yang enggak pandai baca Quran 10 dikali 2. Alif lam mim 30 dikali 2 60. Enak mana Bapak Ibu? Kalau yang pandai 30 aja, yang enggak pandai-pandai kali 60. Berarti gimana ceritanya? Bapak Ibu ini pandai apa enggak pandai nih? Pandai apa enggak? Kalau enggak pandai berarti 60. Kalau pandai berarti 30. Berarti yang lebih banyak pahala yang mana? Enggak pandai. Waduh, udahlah Ustaz, enggak usah lah kita tutup pelajaran tahsin lagi nih. Karena kalau pandai kita nanti enggak dikali 2 dia doh. Bapak Ibu sekalian, orang yang pandai dia baca Quran, itu biasanya kalau dia sekali baca Quran 1 juz, 2 juz,
mudah aja bagi dia tuh. Tapi kalau orang yang nggak pandai baca Quran itu patah-patah lidahnya, ya, cuman sekedar baca patah-patah lidahnya, itu baru sampai wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sakit kepala Ustaz. Kalah juga dia. Ditambah pula nih tadi dengan malaikat yang mulia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita nih kalau udah di hari-hari tua begini, kalau saya amati gitu ya, amalan yang paling efektif mempersiapkan husnul khotimah itu baca Quran. Kalau tahajud lutut dah tak kuat, kalau ke masjid kadang mendingin badan, kalau pergi haji, pergi umroh, di pesawat udah jantungan, belum yang transit sana ke sini ke Malaysia ke apa, meninggal tengah jalan. Ya, sedekah kalau uang banyak. Kalau tidak banyak uang gimana? Mau ngajar, kadang kita udah tua nih nggak kuat ngajar lagi karena fisik. Satu yang mudah, baca Quran. Ibu, bapak, apa sakit? Rematik, duduk aja. Apa sakit? Pinggang, duduk aja. Apa yang sakit lagi? Dompet yang sakit. Itu lain lagi ceritanya. Buka Quran nih, baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Yang sepampunya aja. Dah dapat 1 juz pagi. Nanti zuhur dapat 1 juz lagi. Sehari 5 juz, 6 hari khatam sekali. Biar mudah. 1 hari 1 juz. Salat waktu kan 5 waktu. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Dia kan 1 juz itu 10 lembar. 2 kali 5, 10 lembar, 1 juz. Bisa Pak? Bisa? Enggak? Bisa enggak? Ini kayaknya diam-diam aja, enggak bisa nih kayaknya. Ini kadang-kadang jangan-jangan suara gelas tuh tang tung udah enggak fokus lagi ceramah nih kayaknya. Rugi kita di hari kiamat besok Bapak Ibu. Kenapa kita enggak banyak baca Al-Quran? Kita lebih suka dengar-dengar nyanyi-nyanyian. Kata ulama, Quran tuh enggak akan bisa gabung dengan nyanyi-nyanyi, enggak akan bisa. Karena berbeda. Yang satu lebih kepada syahwat, yang satu mengajak kepada akhirat. Quran. Makanya jamaah yang dimuliakan, di samping pahalanya begitu besar, ditambah lagi bahwa Quran ini memudahkan urusan. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan begini, man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taitu afdal mimma u'tiya bihi as-sa'ilin. Kalau enggak salah kayak gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia disibukkan dengan Al-Qur'an karena mengingat aku, maka aku akan berikan kepada orang yang sibuk baca Quran ini sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang sibuk meminta kepadaku. Berdoa meminta sama Allah itu kan afdal itu. Ibadah yang paling afdal di antaranya kan berdoa sama Allah. Bahkan inti ibadah adalah doa, kata Nabi. Ad-du'a mukhul ibadah. Tapi Bapak Ibu, orang-orang yang suka meminta kepada Allah, meminta, berdoa, tapi jarang baca Quran. Dengan orang yang kata Allah, dia disibukkan dengan Quran. Dia minta juga, tapi dia banyak baca Quran. Maka Allah akan berikan kepada dia yang banyak baca Quran ini lebih banyak, lebih baik daripada orang yang sering minta sama Allah SWT. Makanya Bapak Ibu, dulu ada kisah seorang murid datang ke gurunya. Apa ceritanya? Ya guru, wahai guruku, aku punya masalah banyak. Apa kata gurunya? Baca Quran aja. Jangan baca Quran 3 lembar tutup. Itu ya enggak begitu terasa dia, Bu. Kata gurunya, baca Quran. Coba baca Quran 2 juz dulu lah. 2 juz, 10 lembar, 2 juz, 1 jam kan. Dibacanya 2 juz, lalu lapor dia ke gurunya. Apa kata dia ke gurunya? Wahai guruku, masalahku udah agak ringan nih sekarang. Terus gimana nih biar bisa selesai betul masalah saya? Tambah lagi baca Quran 5 juz. 5 juz, Bu. Setelah dia baca Quran 5 juz, sepekan, 1 minggu, datang ke guru lagi. Wih, masalah saya makin ringan wahai guruku. Lalu kata gurunya, kalau kamu mau lebih mudah lagi, coba 10 juz sehari. 10 juz dia sehari. Habis itu datang ke gurunya, kayaknya masalah nih kayak gak ada lagi. Padahal masalah itu ada. Jadi Allah yang akan menyelesaikan langsung, bukan dia lagi. Allah yang mengatur urusan dia, bukan dia lagi yang sibuk-sibuk mengatur. Kalau dia banyak baca Quran. Bayangkan Bapak Ibu,
Kita ini Indonesia ini juara 3 paling kuat lihat HP sedunia. Di dunia nomor 3 nih. Sehari 8 jam. Rata-rata orang lihat HP 8 jam sehari. Minimal 4 jam. Cobalah Bapak Ibu cek nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gak kenal HP Android, ucapkan alhamdulillah. Bagi kami yang sudah mengenal HP Android, nauzubillah saya. Cuman ceramah mudah dibuatnya. Tadi saya mencari kalimat bahasa Arabnya, ayat hadis saya masukkan biar saya ulang-ulang, tapi belum selesai. Tadi malam tidak sempat untuk persiapan subuh ini. Biasanya saya kalau ceramah subuh itu persiapan malam, saya baca buku 1 jam dulu. Meskipun materi udah saya sampaikan, saya ulang-ulang, saya bongkar-bongkar lagi kitab-kitab para ulama. Tapi sekarang nih hampir-hampir yang di pustaka itu nggak terpakai karena langsung ke HP. Kan ada semua di sini PDF-nya. Kitab juga tapi berbentuk PDF kan gitu. Kalau itu digunakan untuk itu alhamdulillah. Cuman kadang kita kan lewat, nggak sadar. Entah apa-apa yang dilihat. Lihat Mak Betty lah dia, bolot sama Sule dulu gitu kan. Lalai 1 jam habis. Coba ke Quran dia bawa. Quran itu Bapak Ibu 1 juznya itu setengah jam sampai 40 menit. Kalaulah misalnya setengah jam 1 juz, itu 4 jam kan udah 8 juz itu. Makanya dulu ada seorang syekh ditanya, bagaimana salafus saleh itu komunikasi mereka dengan Quran? Apa kata syekh tadi? Komunikasi mereka dengan Quran para salafus saleh zaman dulu itu sama seperti komunikasi kita hari ini dengan HP. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kenal HP begini, coba sesekali dipasang stopwatch. Atau stopwatch lah. Setiap megang HP tekan dia. Setiap megang HP tekan dia. Nanti malam cek udah berapa jam megang HP. Coba ke Quran. Saya sangat menyesal Bapak Ibu, tapi karena udah zamannya, saya bilang sama keluarga, sekiranya HP Android ini tidak ada di abad kita lah sudah seperti ini, lebih tenang hidup sepertinya. Ya kan Bu? Gara-gara HP banyak perselingkuhan hari ini kan. Bahkan ayah menzinai anak kandungnya sendiri. Itu gara-gara HP pasti, saya yakin. Gara-gara HP persaudaraan jauh, yang dekat jauh, yang jauh dekat, ya enggak? Kita ketemu keluarga ya kan, kita ketemu keluarga, ada acara keluarga, semua pegang HP. Membalas WA orang yang jauh, yang dekat di samping gak kenalan, gak bicara ya kan? Gak ada. HP semua ini melalaikan. Tapi di samping ini juga banyak keutamaannya. Cuman kalau dilihat antara kebaikan yang didapat dengan keburukan, kayaknya banyak keburukan lah kayaknya. Kita saja Bapak Ibu yang kami lah, mungkin sebagian ustaz-ustaz yang sibuk berceramah tiap hari gitu kan. Kita lihat HP untuk baca. Itu saya lihat kadang masih lebih banyak juga keburukannya daripada kebaikan. Kadang imbang-imbang. Kelalaiannya lah misalnya. Kita nggak bilang dosa-dosanya, tapi kelalaian yang ditimbulkan. Karena HP ini kalau di atas 15 menit kita lihat, dia langsung menguasai jiwa. Itu menurut penelitian tuh saya dengar waktu itu saya 15 menit ke atas itu langsung pikiran HP. Begitu tuh. Bapak Ibu pernah merasakan itu kan? Nah itulah dia. Qurannya ketinggalan. Makanya kita sekarang nih penyakit nasionalnya asam lambung. Lari ke situ kan? Asam lambung. Orang asam lambung itu kenapa? Stres. Karena kurangnya dia bergantung sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia banyak tilawah Quran, dan orang gak mudah tilawah Quran. Kalau dia mudah tilawah Quran, ini orang gantungannya sama Allah kuat berarti nih. Allah selesaikan masalahnya semua nih. Sebagaimana kisah seorang murid tadi datang ke guru, Allah akan atur. Bapak Ibu, saya pengalaman dulu waktu saya pernah di Lazis, lembaga amil zakat 2 tahun. Kami kan ada training ke Jawa segala macam kan, cara cari dana untuk pesantren segala macam. Itu ada nanti istilahnya 12 plus. 12 amalan ditambah 2 4. Jadi 12 plus. Di antaranya tilawah Quran sehari 5 juz. Kata ustaz saya waktu itu, kalian baca Quran sehari 5 juz, lihat perubahan dalam diri kalian selama 2 pekan kata dia. Pengaruh luar biasa. Kita coba, karena waktu itu peraturan pula kan, semangat juga kita. Kadang kalau nggak diperaturankan ini susah kita. Itu kadang ini ikhlasnya masih kurang gitu. Pengaruh luar biasa ke jiwa ini. Mudah lapang hati kita, lapang aja.
Rumah kita sempit tapi lapang juga. Ada rumah orang luas tapi sempit juga. Kenapa? Baca Qurannya. Makanya kalau bapak ibu mau tahu dekat enggak sama Allah, jauh enggak sama Allah, lihat baca Qurannya. Maka mulai sekarang kita kuatkan niat kita. Saya mau baca Quran sehari 1 juz. Itu dululah. Syukur-syukur sehari 5 juz nanti kalau bisa. Dan itu bisa sekali, sangat mudah. Habis sholat tadi 2 lembar kali 5 1 juz. Apa susahnya? Dan alhamdulillah bapak ibu, di zaman kita ini kan tanda-tanda kiamat sekarang nih. Kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat itu banyak orang penghafal Quran. Sekarang ini Quran kan di mana-mana udah mudah ini. Terus kita kenapa masih ketinggalan? Anak-anak kita udah hafal 30 juz. Dulu taman SD pandai baca Quran dirayakan. Itulah dengan istilah kita khatam Quran. Sekarang anak tamat TK ada yang sudah hafal 2 juz. Anak SD 4 kelas 4 SD udah hafal 12 juz ada. Hebat sekarang ini Bapak Ibu. Hebat. Makanya Bapak Ibu jangan ketinggalan. Anak-anak kita mereka sudah disibukkan dengan Quran. Cuman yang menjadi catatan niat aja lagi, cuman anak-anak kita ini niat menghafal Qurannya. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman yashrabunal Qur'an kasyurbihimul ma'." Di akhir zaman kata Nabi akan muncul satu kaum yang mereka menghafal Quran seperti minum air. Sekarang kan menghafal Quran sangat mudah. Zaman sahabat aja Bapak Ibu, sebaik-baik generasi, di zaman itu kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, di zaman kami ini payah menghafal Quran. Tapi kami mudah mengamalkan Quran. Nanti akan ada suatu zaman di mana orang mudah menghafal tapi enggak banyak mengamalkan Quran. Bukan berarti membuat kita patah semangat menghafal Quran, enggak. Tapi saya pribadi pernah jadi kepala tahfiz Bapak Ibu. Pernah juga saya selesai hafalan Quran saya. Selesai aja. Cuman yang ingat, nah itulah inna atau inna, qallahu ahad itu masih. Ya sikit-sikit masih ada lah. Kalau lupa-lupa ingat masih kita bantulah. 1 huruf 2 huruf masih bisa. 1 ayat 2 ayat. Kata Nabi, Bapak Ibu, di akhir zaman orang nanti menghafal Quran seperti minum air, bukan seperti makan. Kalau minum itu tanpa ngunyah paling mudah. Tinggal anak-anak kita yang sudah hafal-hafal Quran ini, kita buat mereka paham Quran. Karena yang wajib bukan menghafal, tapi mengamalkan Quran. Dan berapa banyak yang sudah hafal Quran pada akhirnya lupa semua, ya enggak? Lupa semua. Apalagi kalau niatnya nanti salah. Saya nanti hafal Quran niatnya agar nanti kalau kuliah gratis 5 semester. Itu salah niat ya. Kita menghafal Quran, anak-anak kita diingatkan menghafal Quran untuk biar bisa dekat dengan Quran, biar dia rajin murojaah, bukan hanya sebatas menghafal Quran sudah selesai. Itu nanti masuk kategori, meskipun tanda-tanda kiamat ini bukan hukum Bapak Ibu, karena tanda-tanda kiamat ini kan ada tanda-tanda kiamat nih kata Nabi, banyaknya perzinaan haram, tapi bukan berarti apa kan hukum. Tanda-tanda kiamat banyaknya penghafal Quran, bukan berarti hukum terus nggak boleh ngafal Quran, bukan. Sunnah. Ada tanda-tanda kiamat nih yang haram, ada tanda-tanda kiamat yang mubah, ada tanda-tanda kiamat yang sunnah. Tanda-tanda kiamat ini bukan hukum dia, cuman tanda-tanda. Zaman itu sudah masuk. Kata Nabi di antara tanda-tanda kiamat banyaknya perzinahan. Zina hukumnya haram. Di antara tanda-tanda kiamat seorang istri membantu suami berjualan, kan mubah hukumnya, bukan pula haram. Ibu-ibu bantu bapak-bapak jualan enggak? Itu tanda kiamat tuh kata Nabi. Hatta tu'inul mar'atur zawjaha. Seorang istri membantu suaminya berjualan. Itu tanda kiamat dalam hadis saya baca. Dan di antara tanda kiamat juga banyaknya penghafal Al-Qur'an. Tapi Bapak Ibu, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW juga adalah aktsaru munafiqi ummati qurra'uha, kata Nabi. Kebanyakan orang munafik di tengah-tengah umatku adalah qurra'uha. Qurra'uha ini para penghafal Quran. Ustaz, masa munafik? Bukan berarti kita bilang, oh berarti menghafal Quran munafik. Bukan begitu. Cuman nanti dia banyak yang hafal Quran tapi dia nggak paham agama, sehingga dia mudah kelimpungan, linglung sana sini, dihabiskan waktunya menghafal Quran habis-habisan, tapi dia juga niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia nggak sempat belajar agama.
Akhirnya apa? Kosong. Makanya yang paling wajib itu adalah mengamalkan Quran. Adapun menghafal Quran hukumnya bonus. Kalau dia paham, tahu hukumnya, hafal Quran lebih mantap. Makanya dulu Bapak Ibu, kalau ulama zaman dulu, mereka sejak kecil disiapkan menghafal Quran, nanti gedenya jadi ulama. Makanya kalau bisa anak kita yang mereka sudah hafiz Quran ini ditargetkan jadi ulama. Jangan kemana-mana, meskipun ada 1-2 tidak masalah. Nanti jurusan ini dia boleh, dia hafal Quran boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau bisa jadi ulama dulu, karena ulama kurang hari ini. Makanya, ya San. Itu kan tanda-tanda hari kiamat. Betul. Di dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Betul. Secara ini kenyataan kan banyak manusia yang jadi pemimpin. Camat jadi pemimpin, kepala rektor, segala macam jadi pemimpin. Kita masuk dalam hari kiamat. Atau nak tentang juga ayat. Ya. Ini pertanyaannya udah dalam ini kayaknya nih. Ustadz bertanya. Bapak Ibu, pertanyaan dari Ustadz nih. Ustadz, ini direkam pula ya. Bagaimana hari ini harusnya kan laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Dalam Al-Quran Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin, pelindung bagi wanita. Tapi sekarang ini banyak justru perempuan jadikan pemimpin. Ini menyalahi berarti. Makanya dalam satu hadis itu kan kata Rasulullah, la yuflah qaumun walau umurhum imra'ah. Tidak akan berhasil suatu kaum, beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan mereka berikan kepada perempuan. Tidak berhasil. Oke lah, saya nggak terlalu jauh membahas ya Bu ya, sampai ke atas-atas. Di rumah tangga aja lah dulu ya. Kata seorang ulama, Dr. Khalid Ahmad Shantut, di akhir zaman ini banyak perempuan-perempuan tafar'anat al-mar'ah, jadi Fir'aun. Karena dia melawan kepada suaminya, karena dia menentang suaminya, tidak berterima kasih. Dan Nabi mengatakan, di hari kiamat, di neraka, aku lihat di neraka, itu yang paling banyak penghuni neraka jahanam adalah wanita. Kenapa? Kata Rasulullah 2. Banyak melaknat dan dia tidak berterima kasih dengan pemberian suaminya. Kurang aja suaminya, kurang aja, tidak taat kepada suaminya. Cuman suami juga harus jadi pemimpin yang mantap, biar percaya istrinya. Kalau tidak susah juga. Tapi kalaupun tidak, tetap wajib taat kepada suaminya. Dia S3, suami taman S1, SD misalnya. Ia tetap taat karena itu pahala, karena ketaatan kepada suami pahala. Bahkan kata Nabi, Bapak Ibu, kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, mentaati suami, masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan, mengalahkan laki-laki yang lain. Perempuan itu kalau masuk surga seolah-olah mirip dengan Abu Bakar gitu kan. Abu Bakar kan masuk surga dari 8 pintu. Perempuan bisa juga Bu, tapi yang paling berat taat kepada suami. Apalagi kalau suaminya ini kurang daripada dia, susah kali taatnya tuh kan Bu. Tapi tetap taat. Itulah beratnya masuk surga dengan ketaatan kepada suami. Kalau dalam rumah tangga aja lah saja, nggak usah jauh ke atas. Seorang istri itu sudah memerintahkan suaminya. Oh, udah masuk ya. Terakhir, dia sudah mengatur-ngatur suaminya. Yang mana dia berkuasa, dia membuat suaminya tidak bisa ngapa-ngapa. Ini alamat ini. Makanya dalam Islam solusinya, sebaiknya perempuan-perempuan jangan banyak keluar rumah. Karena kalau perempuan seperti di barat kan ada istilah menyamakan laki dengan perempuan. Lah perempuan keluar rumah, tidak bahagia keluarga itu. Di barat biasa perselingkuhan terjadi. Kalau istri banyak-banyak keluar rumah Bapak Ibu, ayatnya kan waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu tinggal dalam rumah. Kalau perempuan ikut gaya perlaki-laki, kerja juga, ini juga, kerja sekedar-sekedarnya aja, jangan sama. Nanti perempuannya, fisiknya perempuan, tapi nanti gayanya kayak laki-laki. Karena begini Bapak Ibu ya, perempuan Allah titipkan perasaan 9, laki-laki 1, akal 9, perasaan 1, akalnya 1, perasaan 9. Jadi perempuan itu perasaannya sangat tinggi Bu.
Makanya kenapa anak itu yang merawat sejak kecil ibu? Karena ibu itu dia punya kasih sayang sangat tinggi. Bagaimanapun anaknya dia bisa sabar. Kalau laki-laki kan susah. Makanya kan anak sama ibu. Karena ibu rasa kasih sayang. Coba bapak punya anak dulu kan. Gendong anak pergi ke pasar, nggak kuat kan? Nyuci piring nggak kuat kan? Nggak kuat. Padahal fisiknya lebih kuat pada perempuan. Tapi karena kasih sayangnya lebih tinggi perempuan itu, maka kasih sayangnya mengalahkan keletihan tubuhnya. Di dunia ini orang paling kuat menahan rasa sakit itu berapa? Istilahnya tuh apa? Del apa namanya itu? Itu 35 atau berapa? Melahirkan lebih daripada itu. Tapi perempuan yang lemah sanggup untuk menahan itu. Kenapa? Karena kasih sayang sangat kuatnya. Allah kasih kelebihan di perempuan kasih sayang. Tapi kalau perempuan dia udah pekerjaannya kayak laki-laki, itu kasih sayangnya menurun nanti. Sehingga ketika seorang suami pulang kerja ke rumah, istrinya juga pulang kerja ke rumah, itu istrinya nggak kayak istri nanti, emosi yang ada tuh nanti. Udah capek ngurus anak, kerja juga. Yang laki-laki cuman kerja nggak ngurus anak, emosi. Ketika suaminya bilang, dek buat apa? Buat sendiri, sama-sama kerja kita kok. Ini yang bikin tidak bahagia sebenarnya. Dilema, tumpang tindih hari ini Bapak Ibu. Sehingga lama-lama perempuan ini berani kepada suaminya. Ditambah lagi kalau nanti gajinya lebih banyak pada suaminya, itu potensi cerai itu tinggi tuh. Kata kawan saya kan waktu S2 dulu, banyak kawan saya KUA. Banyak perceraian di PNS kata dia. Ketika istrinya sudah sertifikasi. Ini ilmu keluarga ini. Ini masih keluarga aja baru, Ibu ya. Jadi saya baca dalam buku Ustaz Budi Azhari, makanya dalam Islam perempuan tidak boleh juga jadi pemimpin, nggak boleh jadi hakim. Kenapa? Kalau dia jadi hakim dia harus kejam, harus tegas, tidak boleh main perasaan di situ. Kalau perempuan kan banyak perasaan ya Bu. Tapi perempuan bisa dididik hilang perasaan bisa, kayak laki-laki bisa. Kalau dia sudah hilang perasaan, dia menjadi ibu rumah tangga, tidak bagus nanti. Sehingga ketika suaminya ketemu istrinya memang masih perempuan secara fisik, tapi gayanya udah kayak laki-laki. Di situ tidak bahagia. Jadi kalau laki-laki ketemu laki-laki jadinya kan, di situ nggak bahagia dia. Nah, lalu yang ke rumah tangga aja kayak gitu tuh. Apalagi dinaikkan ke atas. Kalau bagi saya itu menyelisihi. Cuman nanti ada alasan orang-orang yang membantah ini. Oh begini udah saya pelajari juga itu. Tetap kembalikan kepada pihak laki-laki jadi pemimpin itu. Gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya agak jauh melenceng, tapi nggak apa-apa. Jadi gitu ya Pak ya. Kita nih harus kuat nih Pak. Oh apa Ustaz? Ibu dalam hadis Nabi itu. Dilihat porsinya di mana dulu. Kalau berbakti memang ke ibu lebih tinggi pada ke ayah daripada ayah. Tapi kalau masuk maling ke rumah, yang ngejar siapa? Laki-laki. Nggak bisa dipungkiri kan Bu? Gak bisa dipungkir. Masuk maling, yang main siapa? Laki-laki, gak bisa perempuan. Datang barat pengen menyamakan laki perempuan dengan istilah emansipasi. Apa itu? Tidak benar. Makanya dalam buku parenting itu saya baca, ibu pulanglah. Ibu jangan sibuk aja di luar, pulang ke rumah lagi. Karena ibu itu ladang amalnya cuma 2. Berbakti kepada suami, mendidik anak jadi anak soleh. Itu 2 itu aja. Makanya saya Bapak Ibu saya simpulkan, profesi terbaik seorang perempuan yang paling mulia jadi ibu rumah tangga. Itu profesi yang paling mulia. Cuman sekarang orang malu disebut jadi ibu rumah tangga. Sehingga kalimat dia, apa kerjanya Bu? Hanya ibu rumah tangga. Jangan hanya. Alhamdulillah, bersyukur jadi ibu rumah tangga. Karena banyak orang di luar sana pengen jadi ibu rumah tangga tapi nggak bisa. Dia sudah terjebak dengan gaya berpikir barat. Ibu keluar semua, keluar. Sementara Allah perintahkan masuk ke rumah. Tapi jangan kalau Bapak Ibu bilang nanti, kamu tak ini kejam kali deh ya. Istri Ustaz dalam rumah sih saya. Tidak keluar kecuali ngajar pesantren. Sisanya dalam rumah aja. Terus gimana Ustaz? Kita yang cari nafkah, istri ada juga sikit-sikit. Cuman jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kurang pula ketaatannya sama kita. Jadi kata ya, pahalanya membaca Quran dengan menghafal Quran, pahalanya sama apa enggak? Gitu ya.
Oh, yang menyibukkan dirilah. Kita sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran. Jangan lihat HP. Nah, ya. Kalau pahala membaca dengan menghafal, lebih banyak menghafal. Karena kalau dia menghafal, dia mesti baca, kemudian mengingat. Tapi kalau membaca kan baca aja tuh. Nah, cuman kata para ulama, membaca pun ada juga pahala melihatnya. Orang menghafal kan ngelihat juga sebenarnya. Nah, cuman menghafalnya lebih tinggi dia. Makanya dalam Quran di hari kiamat yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki. Di hari kiamat dikatakan kepada ahli-ahli Quran, baca dan naiklah. Itu baca di situ maksudnya menghafal. Jadi orang menghafal itu lebih tinggi deh. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.